Manchester United, salah satu klub sepak bola paling terkenal di dunia, memiliki sejarah panjang yang penuh dinamika. Kisahnya dimulai lebih dari 1 abad yang lalu, tepatnya pada tahun 1878, ketika klub ini didirikan dengan nama Newton Heath LYR Football Club. Saat itu, tim ini dibentuk oleh para buruh perusahaan kereta api Lancashire and Yorkshire Railway atau LWR dengan tujuan sederhana, mengisi waktu luang dan membangun solidaritas antar pekerja. Awalnya, Newton Heath bermain di level amatir dan mengikuti berbagai kompetisi lokal hingga pada tahun 1892. Mereka bergabung dengan The Football League dan mulai bermain di divisi pertama, liga profesional yang saat itu merupakan tingkat tertinggi di sepak bola Inggris. Namun performa mereka kurang memuaskan sehingga sering berjuang untuk menghindari degradasi ke divisi kedua, seperti saat sekarang ini. Namun perjalanan awal klub tidaklah mudah. Newton Heath menghadapi masalah keuangan serius hingga hampir bangkrut. Klub memiliki hutang besar karena tidak mampu menutupi biaya operasional. Sementara pendapatan dari tiket penonton dan sponsor sayangnya sangat minim. Mereka juga kesulitan menarik perhatian publik karena performa tim yang kurang memuaskan. Pada tahun 1902, seorang pengusaha lokal bernama John Henry Davis datang menyelamatkan klub. Davis adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki pabrik bir di kota Manchester. Ia dikenal sebagai sosok yang dermawan, dengan visi yang kuat untuk memajukan olahraga di komunitas lokal. Ia tidak hanya menyuntikkan dana, tetapi juga mengganti nama klub dari Newton Heath LYR menjadi Manchester United. Kita cerita sejenak tentang bagaimana kelahiran, kejayaan, dan perkembangan klub raksasa seperti Manchester United. Dengan nama baru dan semangat baru, Manchester United meraih gelar liga pertama mereka pada tahun 1908, yang kemudian diikuti oleh kemenangan di Piala FA setahun kemudian. Keberhasilan ini menempatkan mereka sebagai salah satu klub terkemuka pada masanya. Dalam periode ini, mereka juga mulai menjalin rivalitas dengan klub seperti Liverpool, yang kemudian menjadi salah satu rival terbesar mereka sepanjang sejarah. Selain itu, beberapa pemain bintang mulai mencuat, salah satunya Billy Meredith, yang merupakan pemain sayap yang dikenal dengan kemampuan menggiring bola yang luar biasa, dan dianggap sebagai salah satu pemain terbaik pada generasinya. Pada tahun 1910 merupakan momen penting ketika klub pindah ke Stadion Old Trafford, yang hingga kini tetap menjadi rumah mereka. Old Trafford dirancang sebagai stadion modern dengan kapasitas besar pada zamannya, menjadikannya simbol ambisi besar klub untuk masa depan. Namun, awal kejayaan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Meski sukses di beberapa kompetisi, Manchester United masih menghadapi tantangan konsistensi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Stabilitas finansial terus menjadi isu utama yang mempengaruhi kemampuan klub untuk merekrut pemain-pemain bintang lainnya. Sementara Perang Dunia Kedua semakin memperburuk keadaan. Stadion Old Trafford bahkan mengalami kerusakan parah akibat serangan udara selama masa perang, memaksa klub bermain di stadion lain selama bertahun-tahun. Selama periode ini, Manchester United terpaksa berbagi stadion dengan klub rival sekota mereka, Manchester City, di Main Road Stadium. Meskipun dalam kondisi sulit, komunitas pendukung klub tetap setia. Ini menjadi salah satu faktor yang membantu United bertahan dalam masa-masa kelam tersebut. Para pendukung seringkali menggalang dana untuk membantu klub, menunjukkan betapa besar arti klub ini bagi masyarakat kota Manchester. Titik balik klub terjadi pada tahun 1945 ketika Sir Matt Busby ditunjuk sebagai manajer baru. Ia membawa pendekatan modern saat melatih dan fokus pada pengembangan pemain muda. Sebelumnya, Busby adalah seorang mantan pemain berbakat yang pernah bermain untuk Manchester City dan Liverpool. Karir bermainnya berakhir pada Perang Dunia Kedua. Sebagai manajer, ia mengimplementasikan filosofi yang melahirkan generasi Busby Babies, sekelompok pemain muda berbakat yang mendominasi sepak bola Inggris pada periode itu. Di bawah kepemimpinannya, Manchester United akhirnya kembali bermain di Old Trafford pada tahun 1949. Setelah stadion ini selesai diperbaiki menggunakan dana bantuan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA, serta ia juga berhasil menorehkan prestasi dengan membawa United meraih gelar liga pada tahun 1952, 56, dan juga 57. Busby tidak hanya menekankan kepada skill sepak bola, tetapi juga membangun budaya profesionalisme di antara para pemainnya. Ia percaya bahwa tim yang solid harus dibangun dari dalam, dengan memanfaatkan akademi klub. Namun kejayaan ini terhenti secara tragis.
pada 6 Februari 1958, ketika pesawat yang ditumpangi Manchester United mengalami kecelakaan di Munich, Jerman. Saat itu, Manchester United sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri pertandingan perempat final Piala Champions Eropa melawan Red Star Belgrade di Yugoslavia. Pesawat yang merupakan British European Airways flight dengan nomor penerbangan 609 mengalami kesulitan saat mencoba lepas landas dari landasan yang bersalju di Bandara Munich Rim. Setelah 2 kali gagal lepas landas, sayangnya upaya ketiga berakhir dengan tragis. Saat itu pesawat meluncur melewati gedung landasan, menabrak pagar pembatas, dan kemudian menghantam sebuah gedung. Dampaknya begitu besar, hingga sebagian besar pesawat hancur tak berbentuk. Everybody in Manchester, everybody in Britain nearly is looking to this ground, and inside the staff are busy answering inquiries, keeping relatives informed of the latest progress of the people who were injured in the crash. Sebanyak 23 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Beberapa korban tewas ketika akibat benturan keras saat pesawat menghantam gedung. Sementara yang lain meninggal karena cedera parah setelah kejadian. Para korban termasuk 8 pemain Manchester United, staf pelatih, awak pesawat, serta jurnalis olahraga yang turut dalam perjalanan tersebut. Di antara mereka, para pemain seperti Roger Birnie, Tommy Taylor, dan Duncan Edwards yang merupakan bakat terbaik sepak bola Inggris kala itu. Hal ini menjadi kehilangan besar bagi dunia sepak bola. Dunia sepak bola berduka, dan Manchester United menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam sejarah mereka. Meski dilanda kesedihan, Matt Busby yang selamat dari tragedi Munich kembali membangun tim dengan semangat yang tak tergoyahkan. Dibantu oleh asisten manajer Jimmy Murphy, klub mulai merekrut pemain baru dan melanjutkan kompetisi meski dalam keadaan yang sulit. Perjuangan pasca tragedi ini mencapai puncaknya pada tahun 1968 ketika Manchester United mencatat sejarah sebagai klub Inggris pertama yang memenangkan Piala Liga Champions setelah mengalahkan Benfica di final dengan skor 4-1. Kemenangan ini bukan hanya pencapaian besar bagi klub, tapi juga menjadi simbol kebangkitan dari sebuah tragedi yang kelam. Setelah pensiunnya Busby pada awal 1969, tepat setahun setelah memenangkan gelar Liga Champions pertama mereka, Manchester United mengalami masa-masa sulit lagi. Klub bergonta-ganti manajer yang sering kali inkonsistensi di lapangan. Bahkan pada tahun 1974, United terdegradasi dari divisi teratas. Peristiwa ini menjadi pukulan telak bagi klub sebesar Manchester United. Namun semangat klub tetap hidup dan mereka segera kembali ke papan atas pada tahun berikutnya. Pada masa ini, meski prestasi klub tidak stabil, dukungan dari para fans tetap kuat. Mereka terus memadati Old Trafford, menunjukkan loyalitas yang luar biasa. Para pemain seperti George Best, Dennis Law, dan Bobby Charlton menjadi ikon yang menginspirasi generasi muda pemain United serta para pendukung. Trio ini bahkan dijuluki Holy Trinity karena kontribusi besar mereka dalam membawa kejayaan bagi klub selama era 1960-an. George Best dikenal dengan keterampilannya yang memukau sebagai pemain sayap. Dennis Law adalah pencetak gol ulung dengan naluri mencetak gol yang tajam. Sementara Bobby Charlton menjadi pemimpin di lini tengah dengan visi dan kemampuannya mencetak gol dari jarak jauh. Sebagai penghormatan, patung mereka bertiga berdiri megah di luar Old Trafford, mempresentasikan era keemasan yang tetap dikenang oleh penggemar hingga kini yang tak kunjung kembali. Era baru Manchester United dimulai pada tahun 1986 ketika Alex Ferguson diangkat sebagai manajer. Ferguson datang dengan reputasi sebagai manajer sukses dari Aberdeen, di mana ia memenangkan sejumlah trofi termasuk Piala Winners Eropa. Namun awal karir Ferguson di United tidaklah mulus. Ia menghadapi tekanan besar akibat performa buruk dari tim yang ditanganinya, dan bahkan hampir dipecat dari Manchester United kala itu. Titik balik terjadi pada tahun 1990 ketika United memenangkan Piala FA trofi pertama di bawah Ferguson. Kemenangan ini menjadi fondasi kebangkitan klub yang luar biasa di tahun-tahun berikutnya. Ferguson mulai membangun tim dengan merekrut pemain-pemain seperti Mark Hughes, Brian McClare, dan Steve Bruce. Ia juga fokus pada pengembangan pemain muda, sebuah tradisi yang selalu menjadi bagian dari identitas Manchester United. Sejarah Manchester United adalah kisah tentang perjuangan, tragedi, dan kebangkitan. Dari akar mereka sebagai Newton Heath hingga transformasi menjadi raksasa sepak bola dunia. Perjalanan klub ini tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tragedi Munich, trofi Liga Champions pertama untuk tanah Inggris, hingga awal kebangkitan di era Alex Ferguson.
Semuanya menunjukkan karakter dan daya juang Manchester United. Hingga kini, nama Manchester United tetap dikenang sebagai simbol kerja keras, tekad tanpa henti, dan semangat yang tak pernah padam. Walaupun sekarang, tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai. Masih banyak evolusi dari dunia olahraga yang belum kita bahas. Tentang perubahan budaya supporter, pesatnya perkembangan industri olahraga beberapa dekade terakhir ini, atau mungkin kalian ada ide menarik yang bisa kita ulik bersama. Mungkin juga ada kritik dan saran. Apapun itu, silahkan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa. Mantap.